Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih. Sampai berjumpa lagi pada Renungan Ceria GKSP tanggal 27 Juni 2020. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas. Saya akan bacakan dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia lemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Rekonsiliasi Memurnikan Hubungan. Dari 4 ayat pada Lukas 17 ayat 1 sampai 4 itu cukup padat. Ada 2 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah tentang penyesatan. Kalau kata Yesus tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, berarti akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, terlebih ketika ia menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saya teringat bahwa setiap sudut pandang itu masing-masing berbeda. Bahkan Julius Caesar atau Gaius Julius Caesar pernah mengatakan tentang kebenaran sebagai berikut. Jadi kebenaran itu adalah apa yang kita pikirkan. Itu menurut Julius Caesar. Contoh, ketika saya hanya memahami apel itu merah, tentu ketika ada apel warna hijau saya bilang itu bukan apel. Saya tidak salah, karena memang saya tahunya cuma merah. Atau ketika saya hanya belajar perkalian 1 kali 1 sampai 5 kali 5, ketika ada orang bertanya kepada saya 10 kali 10 berapa, saya jawab 25 atau di atasnya itu, atau 51 atau berapa. Tentu menurut saya itu benar. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Dan apakah itu dikatakan penyesatan? Bukan. Tapi kebenaran itu ukurannya masing-masing standarnya. Lalu kebenaran yang paling benar, ya dengarkanlah apa kata Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun mengatakan di kitab Yohanes, ini bukan karena Yesus ragu loh ya, tapi karena dia tahu semua orang akan berpikir sesuai dengan pandangannya masing-masing. Apalagi di era digital dengan Facebook, dengan media, semua orang boleh berpikir tentang kebenaran dalam pikirannya, tapi kita bisa ukur seberapa cetek, atau seberapa dalam, atau seberapa hebat dia memiliki pengetahuan. Semakin besar dia memiliki pengetahuan, dia akan semakin luas melihat segala sesuatu. Jadi akan sangat sulit dia untuk menyesatkan karena dia tahu, oh ada banyak hal yang aku pahami. Tapi kalau sudah cetek, ya wajar karena itu yang dia pahami. Tapi kalau dia menyesatkan orang lain, apalagi orang yang lemah, kata Yesus, udahlah, masukkan aja dia ke dalam laut dengan kilangan di lehernya. Nah, menariknya pada proses ini juga dikatakan tentang pengampunan dengan syarat, Bapak Ibu. Pertama, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tapi penyesalan juga nggak sederhana, oh udahlah nanti tak ampuni. Sering banget seperti itu. Orang Kristen itu selalu, ya ini hal yang luar biasa ya, menarik juga. Ketika orang itu belum datang untuk mengampuni, untuk minta maaf, orang Kristen sudah bilang, aku sudah mengampuni mereka. Karena memang sulit, Bapak Ibu, menemukan orang yang bisa menyesal kepada kita dan kita bisa mengampuninya. Tapi bisa jadi itu sungguh langka, tapi tetap bisa terjadi. Orang menyesal dan minta maaf, dan kita bisa mengampuninya. Ini adalah sebuah hubungan rekonsiliasi yang mau Yesus ceritakan tentang penyesatan, tentang hal-hal yang terjadi. Yesus pengen bilang, apakah Yesus tidak memaafkan orang yang menyesatkan? Pasti gambarannya sulit. Dia mending daripada dirimu menyesatkan, ya jangan menyesatkan. Kenapa? Karena
lebih baik dirimu masuk ke dalam laut dengan gilangan di lehermu. Hati-hati, itu kata Yesus. Tapi ketika itu sudah terjadi, yang kedua, ayat 3 dan 4 kita pakai. Pengampunan itu ada. Jadi ketika dia menyesatkan, datanglah, minta maaflah, dan pasti akan diampuni. Dan itu yang dinamakan rekonsiliasi, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, rekonsiliasi itu mempererat dan memperbaiki hubungan. Orang bisa dengan pikirannya sendiri, ketika salah dia merasa benar, ketika benar dia bisa merasa salah. Kenapa? Karena orang banyak bisa menyalahkan dia. Bisa jadi. Tapi percayalah, Yesus memberi firman ini untuk kita bisa menyadari rekonsiliasi. Mari kita mengerjakannya. Ampuni dan sadar bahwa kita harus belajar lebih banyak. Pengetahuan lebih banyak membawa kita pada dimensi yang berbeda untuk memahami segala sesuatu. Kutipan terakhirnya, Yesus berkata, "Kalau engkau tidak percaya dengan apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, percayalah pada pekerjaan-pekerjaanku. Karena itu semua dari Bapa." Mari kita mengerjakan sesuatu dan terlihat, bukan hanya sekedar kata-kata. Tuhan Yesus memberkati.